Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom. Tuhan memberkati saudara. Amin. Saya yang pertama kali khotbah di Agadia yang tempat ini ya. Baunya beda. Pada waktu yang sebelum sana ya. Apa yang saya cium? Ada bau api. Amin. Kalau api ini jaga terus. Anda datang bukan sebagai jemaat. Anda datang beribadah bawa api. Api dalam kehidupan Anda sekalipun kecil. Tapi kalau kita kumpul semua didirikan api yang besar, akar dia akan diterangi terang Tuhan. Amin. Dan kita boleh memberkati Arkadia. Kalau Tuhan mengubahkan Arkadia ini, engkau akan dapat tanah yang lebih besar lagi, bukan di ruko lagi. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah, saudara kasih Tuhan, kita bersyukur. Kita punya gembala pembina. Kenapa mesti didoakan? Supaya gembala pembina ini terus dapatkan satu pewayuan untuk nuntun kami. Sebab banyak gereja yang jalan sendiri-sendiri. Tapi kita bersyukur kita di bawah GBI Rayon 3. Ini kita berjalan dalam tuntunan Tuhan. Amin. Maka Anda menetapkan untuk berjemaat di tempat ini tidak pernah salah. Karena GBI Akardia di bawah payung yang Rayon 3. Engkau dalam perlindungan Tuhan. Amin. Amin. Nah, ini yang saya saksikan. Sejak tahun 98 saya bergabung di GBI di bawah Rayon 3. Saya melihat ada sesuatu yang beda. Apa bedanya? Hidupmu dibawa naik dan tidak turun. Amin. Tahun 2019 ada tahun kelahiran baru. Ada sesuatu yang baru. Ada mujizat yang baru. Ada baik perkara yang baru. Amin. Kita memasuki semester kedua akan mengalami banyak hal yang baru. Amin. Nah, ini perlu kita mengerti. Kalau saat ini kita akan melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana BMKG memberikan satu aba-aba, kita masuk di dalam musim yang ekstrim. Betul? Betul? Di Bromo hujan es, di Bandung juga hujan es. Tapi di daerah lain panasnya bukan main. Amerika suhunya 47 derajat. Yang belum pernah terjadi, itu terjadi. Amin. Itu musim yang dilihat oleh mata. Mata kita bisa ngelihat. Kita baca di pengumuman-pengumuman di TV, kita melihat ini. Ada cuaca yang ekstrim. Tapi saya katakan, engkau punya mata rohani. Amin. Untuk melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan. Amin. Saya mau berdoa saudara. Taruh tangan kanan saudara di mata saudara. Urapi mata saudara. Minta pengurapan mata. Minta pengurapan mata. Minta pengurapan mata. Roh Kudus tolong. Urapi mata mereka. Urapi. Urapi jemaatmu. Mereka berikan mata rohani. Mata yang melihat pekerjaanmu. Urapi. Berapa. Turun pengurapan. Yes. Turun pengurapan. Yes. Berapa. Ubahkan mata mereka. Yes. Makasih. Dalam nama Yesus, engkau memiliki mata rohani yang tajam. Kita semua yang menangkap, kita sama katakan, perlu mata rohani. Kalau engkau memiliki mata rohani, engkau tidak pernah dikecewakan oleh mata yang kau lihat keadaan kamu. Mungkin kau keadaan sedang susah, sulit, apapun juga, mengalami hati yang sakit, mengalami situasi yang buruk. Engkau hanya lihat mata-mata sebagai mata jasmani. Tapi kalau engkau melihat mata rohani, engkau sudah tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan. Amin. Nah, ini perlu dikembangkan terus, dilatih mulai kehidupan kita sehari-hari dan pembacaan Alkitab. Kalau kita nggak pernah baca Alkitab, kita biasa aja. Tapi ketika engkau baca Alkitab, itu ada satu rema. Ini harus dilatih, nggak tiba-tiba mendadak itu. Untuk hal itu saya perlu waktu 16 tahun bersama Tuhan. Untuk terus bergumul, untuk mengerti. Saya termasuk orang yang dulu berontak sama Tuhan. Kenapa saya dilahirkan anak susah? Kenapa saya penderitaan? Kenapa usaha saya babak belur? Kenapa saya sering berangkut? Sehingga dengan bangkrutnya usaha saya, Tuhan paksakan saya untuk menjadi pelayan Tuhan. Saya juga berontak untuk jadi pelayan Tuhan. Apa yang harus saya makan? Apa yang saya dapat?
Tapi ketika Tuhan ubahkan sesuatu, saya bisa melihat ada rencana Tuhan untuk setiap hidup manusia. Engkau akan terus dibawa naik dan tidak turun. Amin. Nah, kita bersyukur saat ini kita sedang memasuki satu penuaian jiwa besar-besaran. Yang mampu kita lihat dengan mata roh ini. Ada satu musim yang Tuhan berikan saat ini, akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Ini disampaikan oleh gembala pembina. Maka gembala pembina ini kita doakan terus. Supaya apa? Kita bisa nangkep gereja yang ada di tempat ini, Kardia, ini di bawah tuntunan Tuhan terus. Amin. Amin. Anda mesti bersyukur. Amin. Nah, perhatikan. Masa penuaian itu ada dalam gelombangnya Tuhan. Itu gelombangnya Pentakosta ketiga. Itu kalau kita nggak pernah nangkep, nggak mengerti, maka kita akan lewat gelombangnya Pentakosta ketiga, gelombangnya penuaian jiwa, penuaian juga berkat-berkat. Amin. Nggak ada cuma penuaian jiwa, tapi tidak ada penuaian berkat. Untuk apa? Untuk kita dipakai menjadi saksi. Mulai dari Yerusalem, Yuda, Samaria, sampai yang kita saksikan apa? Apakah engkau pandai bahasa roh? Itu pandai luar biasa. Apakah engkau karena merasa seorang pejabat pakai dasi, seorang pendeta? Apakah engkau saksi? Aku ini pendeta. Aku. Yang disaksi kehidupan. Amin, setuju? Kehidupannya. Dampak dari kehidupan, buah dari kehidupan itu akan menjadi saksi. Nah, ini waktu musim-musimnya Tuhan akan ubahkan semua. Yang tidak mungkin jadi mungkin karena ekstrim. Yang kau pikir orang ini bejat, orang ini baik dosanya. Tapi ini waktu musim-musimnya penuaian jiwa besar-besaran yang ekstrim, yang tidak mungkin itu jadi mungkin. Apa mungkin Arkadia ini nanti 500 jiwa? Tidak mungkin. Tetapi ketika engkau melihat mata rohani, engkau ada di sekeliling ini danau. Danau Galilea. Tebarkan jalamu. Amin. Diperlukan kemampuan melihat. Tiap-tiap tempat, tiap-tiap gereja ditempatkan kepada daerah tempat yang Tuhan tentukan. Kenapa di tempat sini? Kenapa nggak di Gunung Sindur? Amin. Beda-beda. Tidak pernah sama. Kita tidak bisa iri satu bulan ada yang gereja 2.000, 3.000. Ada kapasitasnya masing-masing. Amin. Untuk hal itu kita baca Yohanes pasal 4. Pada slide bisa ditayangkan, kita akan baca bersama-sama. Yohanes pasal 4 ayat 35. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi? Tetapi aku berkata, lihat sekelilingmu. Pandanglah, lihatlah sekelilingmu. Itu harus dengan kacamata rohani. Ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Maksudnya yang mana? Kita lihat apa? Lihat jiwa-jiwa yang bobrok. Jiwa-jiwa yang amoral. Jiwa-jiwa yang murtad. Jiwa-jiwa yang tidak mengenal Tuhan. Ini ladang yang menguning. Dan engkau ditempatkan di Indonesia. Ini ladang sudah menguning. Indonesia mengalami satu krisis moral. Engkau kok lihat di TV. Anak butuh bunuh orang tua gara-gara warisan. Ya Pak ya? Bapak memperkosa anak sendiri. Ini butuh apa? Butuh kuasa Roh Kudus untuk mengubahkan. Ini waktunya gereja dipakai Tuhan untuk melihat ada ladang yang sudah menguning. Lihat sekelilingmu Arkadia. Apa yang kau lihat? Rame ya Arkadia ya. Banyak jiwa-jiwa datang untuk olahraga. Kapan dia bisa mengenal Tuhan? Hanya kalau kau lihat mata rohani ini, jiwa-jiwa yang terus didoakan. Amin. Kemampuan lihat secara mata rohani itu membuat saya mengerti, nggak perlu kita mengeluh. Ketika engkau diproses justru bersyukur. Terima kasih kalau engkau diproses Tuhan. Kenapa? Engkau mampu melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan. Karena firman Tuhan di Mazmur 38, 32 ayat 8 dikatakan, aku hendak mengajar. Itu hati Bapak.
Aku hendak mengajar. Tiap orang siap diajar? Enak gak enak diajar? Barang siapa ku kasih, ia ku ajar dan ku mengucap syukur kalau Tuhan sangat mengasihi Anda, tidak pernah dibiarkan engkau jauh daripada Tuhan. Karena engkau orang pilihan Tuhan. Engkau orang pilihan Tuhan. Untuk dipakai menjadi saksi. Tapi berapa banyak orang yang tidak ngerti. Hidup dengan keluh kesah. Hidup dengan ngomel. Hidup dalam segala hal kegagalan. Kenapa? Karena tidak ngerti. Maka baca firman Tuhan setiap hari. Itu memberi dampak kehidupan kita berbuah. Kalau nggak pernah coba, engkau nggak akan mengerti ada buah-buah dalam kehidupan. Biasakan. Biasakan terus. Ngerti nggak ngerti, mau pasal berapa. Nanti Roh Kudus yang berbicara. Amin. Nah perhatikan. Ada ladang yang menguning di sekitarmu. Mungkin di keluargamu sendiri. Nggak mungkin suamiku bertobat. Nggak mungkin istriku bertobat. Nggak mungkin orang tuaku yang sudah kolot, sudah terlalu kuat. Sesuatu yang tidak mungkin, saya bersyukur itu mungkin. Amin. Gereja kami tahun ini suruh bangun gereja. IMB sudah 2 tahun kita urus, belum keluar. Kondisi jemaat dalam ekonomi rata-rata semua 80% ada di bawah. Orang lain bilang, nggak mungkin Pak. Saya senang kalau Anda bilang nggak mungkin, nggak usah sakit hati. Nggak usah sakit hati. Saya senang Anda nggak mungkin. Tapi itu Tuhan yang mau kerjakan. Yang dikatakan manusia nggak mungkin. Justru di tahun-tahun 2019 mungkin bagi Tuhan. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jadi Anda bisa melihat ada mata rohani yang dilihat. Itu membuat kita nggak pernah kecewa, nggak pernah ngeluh, nggak pernah sakit hati. Disakitin hati, ditikam dari belakang, di depan, dari samping, apapun juga. Engkau mampu melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan. Karena engkau semua orang pilihan Tuhan. Engkau hidup dalam janji-janji Tuhan. Amin. Bukankah janji manusia. Untuk hal itu Tuhan berkata, aku hendak mengajar dan menunjukkan jalan yang harus kau tempuh. Nah ngerti nggak jalan yang mana? Kalau engkau lihat dengan mata kepalamu sendiri, engkau melihat apa? Kegagalan, kesulitan. Bahkan utang makin bertumbuk. Suami yang kabur. Istri yang materialis. Anak yang terpimpin. Semuanya itu. Tapi justru di era Pentakosta ketika engkau melihat ladang menguning yang banyak didoakan. Amin. Yang tidak mungkin itu jadi mungkin. Justru senang. Kalau orang bilang enggak mungkin. Itu orang-orang dulu katakan kepada saya, Pak Wiguno mau jadi pendeta, enggak mungkin. Ya betul. Karena saya enggak bisa lari dari panggilan Tuhan. Amin. Saya kepengen orang bisnis. Betul nggak Pak Anton? Tapi apa yang saya pikir baik belum tentu baik. Amin. Kita baca selanjutnya, ayat yang ke-36. Yohanes pasal 4 ayat 36. Ya. 2, 3. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Lanjutkan 37. Katakan, ada yang menabur, tapi ada yang menuai. Mungkin kau nggak nabur, tapi engkau saat ini memang karunia-Nya menuai. Nah ini yang saya katakan penuaian nanti penuaian ganda. Penuaian ganda ini penuaian berkat dan penuaian jiwa-jiwa. Jadi engkau jangan berpikir, ngapain saya mikirkan jiwa-jiwa. Itu mah urusan Pak Anton, urusan Pak Wiguno, urusan Rayon 3. Engkau keliru. Tuhan tidak mau memperbudak Anda. Allah kepengen berkati. Tapi kita mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ketika kita menyenangkan hati Tuhan, Tuhan melimpahkan berkatnya. Pikirkan jiwa-jiwa. Dalam apa? Dalam doa. Ketika doa, terus doa, lalu kabarkan Injil. Saya pelayanan di Jogja, saya menemui seorang yang menemui saya, Pak, saya kepengen ngabarkan Injil. Tapi saya nggak punya kemampuan
Saya sekolah juga SD. Saya hanya tukang bakmi. Gak punya kemampuan. Tapi hati saya kok kepengen ngabarkan Injil. Tapi saya gak punya keberanian. Ngomong ini gimana? Saya tanya, ibu jualan apa? Jualan bakmi. Dia orang Bangka. Gitu. Saya datang ke tempat tukang bakminya. Ada 2 meja di situ. Saya bilang, kamu jadi penginjil. Hah? Saya bisa penginjil. Bagaimana? Minta kertas. Dia kasih kertas kosong. Ibu, mulai hari ini engkau beritakan tentang firman Tuhan. Hah? Dia kaget. Saya ambil kertas, saya tulis. Saya ingat perkataan itu. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu, berbeban berat, aku akan berikan kelegaan. Udah cukup itu. Tempelkan di meja tempat dia jualan makan. Tempelkan. Ada 2 meja, tempelkan. Udah selesai. Saya doakan mereka. Saya udah pulang. 1 tahun kemudian saya mampir. Loh, kok rumah makannya sudah meluas? Samping kiri kanannya sudah dikontrak lagi. Mejanya semua udah jadi 10. Dan 10-10-nya itu dikopi, ditempelin firman Tuhan. Amin. Amin. Ini penginjil. Jadi Tuhan punya cara yang tidak pernah terbatas dalam kondisi keadaan kita. Tuhan melihat hati saudara. Kerinduan, keinginan untuk kabar gitu. Tuhan pakai dengan berbagai cara. Amin. Dan dia bersaksi. Sejak itu Tuhan berkati. Luar biasa. Seorang pejabat keratonan Jogja makan gitu. Dia tanya, marilah kepadaku, ke siapa ini? Ke siapa? Ada guru saya. Bapak mau ketemu? Iya, saya mau ketemu. Orang ini lagi bermasalah kehidupannya. Lagi bermasalah dalam rumah tangganya. Dia mengalami satu keadaan. Saya kepengen datang, marilah kepadaku. Siapa? Bapak ikut saya hari Minggu. Boleh? Di mana? Di gereja. Dia pikir mungkin ini orang pengerja gereja atau hamba Tuhan gereja. Yang dipikir manusia. Diajak datang. Bergereja datang. Dilawat Tuhan. Dijamah Tuhan. Firman Tuhan, firman yang hidup. Pulang dia bilang, aku mau belajar. Seperti jadi orang Kristen. Amin. Berapa bulan kemudian dibaptis. Satu-satunya orang keratonan Jogja yang dibaptis itu dia. Amin. Oleh apa? Ini waktunya akan terjadi penuaian jiwa seperti itu. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ini harus terjadi dalam panggilan kita. Untuk melihat, ini waktunya penuaian. Baca ayat yang ke-38. Sudah semua? 2, 3. Mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Tinggal saat ini waktunya Tuhan berikan kuasa untuk mengatakan kebenaran firman Tuhan. Engkau diberi kuasa untuk menyaksikan perbuatan Tuhan. Itu. Yang siap katakan? Amin. Mengutus, ini waktunya engkau akan melihat ada masa penuaian jiwa yang sangat luar biasa. Ketemu orang dimanapun akan cerita, Tuhan itu baik. Amen. Biarkan dia tanya, Tuhan yang siapa? Engkau bisa melihat, saya sebagai orang Kristen punya suatu pengalaman pribadi, Tuhan yang baik. Amin. Biarkan aja dia bertanya. Pancing dia, di mana saudara berada? Ketika engkau lihat di mall, apa yang kau lihat? Yang pertama-tama yang menarik hati saudara. Saya tanya, ketika engkau pergi ke mall-mall, diskonnya 70%, plus 20%. Waduh, ya Pak ya, diskonnya yang menarik. Diskon yang menarik, itu membuat kantong para bolong. Amin. Tapi kok engkau jiwa-jiwa berapa banyak anak-anak muda yang berkeliaran di mall-mall. Ya kan? Saya tahu tadi baru diceritain anak saya, ada satu pengalaman pribadi orang dibegal sama anak umur 40 tahun. 4 tahun. Umur 40 tahun nyetop ke mobil.
anak 4 tahun. Ada berapa orang? Ada 2 orang. Mobilnya ketok. Turun Pak. Disuruh turun. Bawanya sapu sama tongkat gitu. Saya bilang, Masya Allah, anak 4 tahun. Ini membuat inspirasi ketukan hati saya. Tuhan berkati anak sekolah minggu. Berkati mereka, urapi mereka untuk jadi anak-anak generasi yang dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Nah ini masa-masa ini engkau bisa mampu melihat. Saya terus nangis buat Tuhan. Perlu perhatian anak-anak sekolah minggu. Perlu mereka semua orang tua perhatikan anak-anaknya. Ini masa-masa yang luar biasa. Kebobrokan moral. Karena ladang sudah menguning. Bukan kau lihat orang-orang rohani. Orang-orang jadi pendeta semua. Kau akan melihat. Mungkin di keluargamu sendiri. Mungkin keponakanmu. Mungkin anakmu. Ladang sudah menguning. Mulai belajar menumpangkan tangan. Belajar berdoa. Kalau engkau nggak pernah digerakkan satu tujuan, engkau akan tergerak apa-apa. Ya biar itu urusan penuaian, bukan urusan saya. Keliru. Itu bagian kita. Karena apa? Kita baca ayat 38 sekali lagi. Dua, tiga. Aku untuk menuai orang-orang lain. Dan kamu datang kasih usaha mereka. Ini waktunya nggak terlalu repot, tinggal metik. Mungkin penginjil yang dulu gereja-gereja nabur benih. Saya kemarin mendengar kesaksian seorang ibu, seorang rumah tangga, suaminya orang Kristen, istrinya orang Islam, dan istrinya sudah jadi pengikut Tuhan Yesus. Dia berkata, saya ikut Tuhan bukan karena suami yang ngajak ke gereja. Lalu ibu bisa jadi Kristen gimana gitu? Tiba-tiba aja Tuhan suruh saya baptis. Lah kok ibu nurut? Enggak tahu didorong. Bukan dorongan suami, enggak. Saya yakin suaminya dengan diam-diam pasti doain. Amin. Karena ada benih yang ditanamkan. Roh Kudus kasihkan suatu tanda. Pekerjaan Roh Kudus itu pekerjaan yang luar biasa. Bukan tangan manusia. Dia bisa menyatakan dirinya, aku mau dibaptis. Kalau engkau doakan keluargamu, jangan banyak argumen. Jangan banyak berbantah. Oh Yesus gini, kalau nggak masuk Yesus nanti masuk neraka. Gitu, jangan banyak. Kalau orang itu orang yang keras kepala, orang yang susah diajar, doakan aja. Saya mengajarkan, bagi istri-istri yang suami belum bertobat, cukup urapin bantalnya aja. Urapin kepala yang nanti marah, bantal itu urapin. Terus bertobat, bantalnya nggak apa-apa. Tuhan yang bekerja. Karena ini waktu cuaca ekstrem. Amin. Jangan berpikir cuaca ekstrem itu pekerjaan kita, itu pekerjaan Tuhan Yesus. Pekerjaan Roh Kudus. Tapi perlu manusia untuk kita lakukan. Amin. Dan upahmu itu besar. Tuhan ingin kehidupan semua anak-anak Tuhan. Kehidupan yang berubah. Saya dulu berpikir. Di masa tua saya berpikir bahwa saya kalau punya usaha. Itu aman. Jaminan. Tapi ternyata enggak. Tuhan bilang tinggalkan semua. Dan ikut aku. Maka saya tahu, untuk ikut Yesus harus pikul salib. Berat atau enteng? Pikul salib. Berat atau enteng? Berat atau enteng? Kalau engkau mikul sendiri itu berat. Tapi bersama Yesus ada sukacita. Karena Tuhan ingin mengajar. Menunjukkan jalan yang harus kau tempuh. Tuhan ingin berkenan sehat. Mata Tuhan tertuju kepada kita. Mata Tuhan senantiasa terus tidak lalai melihatkan sampai rambut kepalamu terhitung semua. Amin. Itu kebanggaan saya punya Tuhan Yesus. Itu iman percaya saya yang saya pertaruhkan.
Ikut Tuhan Yesus nggak pernah sia-sia. Karena Tuhan ingin mengajar kita. Kalau engkau nggak pernah diajar, engkau nggak pernah naik kelas. Tingkat kerohanian Tuhan buat naik dan tidak turun. Kemampuan kita menyelesaikan satu persoalan itu menjadi satu ukuran Tuhan. Engkau diberikan persoalan yang baru. Jadi nggak pernah berhenti orang diproses. Amin. Supaya dalam era Pentakosta kita engkau baik mengajar orang lain. Nah, saya senang kepada Tuhan memproses saya cukup banyak. Saya sekolah teologi cuma 1 tahun, Mbak. Tidak banyak-banyak. Cuman saya mengerti ketika Tuhan mengajar, belajar dari apa yang Tuhan sedang izinkan terjadi. Amin. Semua punya pengalaman, enak dan tidak enak. Amin. Banyak yang nggak enaknya katanya. Iya toh? Ikut Tuhan Yesus kok banyak nggak enaknya ya daripada yang enaknya. Sebab yang enaknya itu nanti di belakang bonusnya. Yang nggak enak itu dialami Tuhan. Dialami dulu bersama Tuhan. Ngucap syukur. Kalau kita mau ngucap syukur, Allah senantiasa berada dalam hidup kita. Apa rahasia mengucap syukur? Mengakui bahwa kuasa Tuhan lebih sempurna dari segala persoalan kita. Ada Tuhan dalam hidup kita. Amin. Itu sebabnya urapi mata kita. Kalau kita ngurapi mata kita, apa yang kita lihat? Belas kasihan. Jiwa-jiwa yang perlu dikasihi. Sekalipun engkau disakiti hati orang itu, sekalipun itu menjadi musuh, engkau lihat matamu. Kelak, urapi. Maka mata itu melihat belas kasihan. Ketika kita melihat mata belas kasihan, maka belas kasihan itu menggerakkan hati kita. Untuk apa? Bertindak. Itu gaya hidup. Kita mau seperti Yesus. Amin. Ketika kita mau seperti Yesus, apa yang kita lihat? Jiwa-jiwa. Bukan jiwa-jiwa ahli Taurat. Bukan jiwa-jiwa orang Saduki. Bukan jiwa-jiwa orang Farisi. Tapi yang Tuhan Yesus lihat, ada perempuan Samaria yang punya suami 5. Ada perempuan yang berzina. Ada Petrus yang gagal. Tuhan datang ke kehidupan kita ketika kita mengalami banyak guncangan. Amin. Banyak masalah. Banyak kehidupan. Itu pentingnya kita fellowship. Amin. Itu pentingnya masuk kul. Amin. Siapa di sini yang sudah masuk kul? Angkat tangan coba. Ya. Tinggi-tinggi coba, lihat. Iya. Hampir separuh lebih. Pentingnya gitu. Kenapa? Kan saya udah ke gereja. Gitu. Namanya iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum mengelilingi kita. Itu iblis. Amin. Maka kita harus terus waspada. Banyak fellowship. Banyak fellowship. Engkau sedang dipagari sekelilingmu dengan kaca. Maka semua bentuk serangan iblis, tipu daya iblis itu tidak bisa. Tipu daya iblis itu macam-macam. Engkau nggak akan ngerti tipu daya. Namanya kalau orang ditipu ngerti nggak? Nggak pernah ngerti. Namanya ditipu. Gitu. Nah itu pekerjaan iblis kita nggak pernah. Tapi engkau ngerti, saya korban penipuan nggak? Harus ngerti. Saya korban penipuan nggak? Ciri-ciri korban penipuan makin lama makin jauh daripada Tuhan. Gampang dilihat. Makin lama kok kita malas ke gereja. Makin kita diberkati kok makin kita malah ke gereja yang bolong-bolong. Nah itu korban. Itu, dia lagi diberkati. Dulu nggak punya mobil, punya mobil. Begitu punya mobil, istri bilang, Pak sekali-sekali dong ke mall, di sana lagi diskonnya gede. Ya izinlah sama Pak Anton gitu. Ya izin WA gitu. Ya nggak apa-apa. Tentu punya alasan, ada kematian keluarga. Gitu. Lalu minggu depan anaknya juga minta dong Pak sekali-sekali aja. Ya sekali lagi, keterusan enggak? Ya,
Nah ini salah satu tipu daya iblis. Makin diberkati kita makin terus intim dengan Tuhan. Amin. Kenapa? Tuhan ingin pakai kita supaya kita jadi bendara kerajaan Allah. Tuhan nggak pernah kirim duit tuh dari langit tiba-tiba pruk datang ke tempat pantauan, enggak. Pruk ke rayon 3, enggak. Tuhan pakai setiap orang untuk diberkati jadi bendara kerajaan Allah. Amin. Tapi untuk mengerti tipu daya iblis itu, kita ngomel, itu salah satu bentuk tipu daya iblis. Artinya kita tidak mempercaya ada kuasa Tuhan yang sedang bekerja. Nah itu kalau kita membiasakan mata kita diurapi, kita melihat hal yang baik, yang positif, yang enak didengar. Itu yang membuat hati kita tidak dendam. Dendam bukan dari mata, dari hati. Itu tidak membuat kita malas, itu dari hati. Tapi kan dari mata dulu. Maka mata perlu diurapi untuk melihat. Ini waktu masa-masa penuaian jiwa. Amin. Nah untuk hal itu kita lihat apakah saya sudah punya kemampuan melihat ladang yang sudah menguning sekitarnya. Ada orang-orang yang kita kasih. Kok aku dimusuhi sama orang itu bertahun-tahun. Sudah tak baikin, kok salah arti. Kok rumah tanggaku ini ada aja permasalahannya. Kenapa? Lihat mata rohani. Ada something. Pasti itu. Karena Tuhan ingin mengajar. Tapi untuk menangkap apa yang harus diketahukan, itu perlu mata rohani. Amin. Amin. Perlu mata rohani. Karena Allah turut bekerja dalam segala suatu hal. Dalam keadaan kamu sulit, tidak sulit, masalah misalnya, untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Justru engkau lihat, ini waktunya musim penuaian. Amin. Lihat dengan kacamatanya Tuhan. Baru kau lihat. Kalau ini tahu, seperti apa yang dialami oleh Yusuf. Ketika dia harus didera, masuk penjara, mempertahankan kekudusannya, mengalami kesulitan bagi kesulitan, dihianatin oleh keluarganya, dia tetap berkata pada akhirnya, memang aku tahu engkau merencanakan semua kejahatan, tapi aku lebih tahu kok Tuhan merencanakan kebaikan. Itu ada di Kejadian pasal 50. Kau baca. Hal ini memberikan pengertian, kita tahu ada Tuhan yang punya rencana. Ada penuaian yang boleh terjadi. Ini waktu minta pengurapan Tuhan. Amin. Saya mau berdoa untuk saudara semua. Yuk. Yesus. Saya undang WL pemusik semua.